Selamat datang kembali di sesi sore ini. Hari ini adalah hari Jumat. Hampir tidak terasa waktu berlalu begitu cepat, bukan? Waktu berlalu begitu cepat ketika Anda menikmatinya. Pada sore hari ini kita akan mempelajari pasal yang berjudul Mengukur Bait Allah. Itu bab 11 dan itu dimulai pada halaman 267 dari catatan Anda. Jadi halaman 267, Mengukur Bait Allah. Sebelum kita memulai pagi dan sore dengan doa. Jadi mari kita menundukkan kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan tahta-Mu dengan berani, karena kami datang dalam nama Yesus. Kami memohon agar hadirat-Mu bersama kami saat kami mempelajari subjek yang sangat penting ini. Mengenai pengukuran bait suci di surga. Bantu kami untuk memahami apa artinya bagi kami secara pribadi. Biarlah kami bersiap Tuhan, untuk apa yang akan segera mengguncang dunia. Terima kasih telah menyertai kami dan untuk mendengar doa kami. Kami memintanya dalam nama Yesus, amin. Jadi mari kita baca Wahyu pasal 11 ayat 1. Ini akan menjadi ayat pelajaran kita. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya. Jadi kita memiliki dalam ayat ini tongkat pengukur. Dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi kita memiliki perintah di sini untuk mengukur bait suci, mezbah, dan mereka yang beribadah di sana. Nah, kata bangkit dalam ayat ini adalah kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif berarti perintah. Yaitu malaikat memerintahkan Yohanes untuk bangkit. Sekarang mengapa malaikat memerintahkan Yohanes dengan kata bangkit dalam ayat ini? Perjanjian baru menggunakan kata ini untuk menggambarkan orang sakit. Yang dibangkitkan seseorang dengan memegang tangan mereka. Dalam konteks Wahyu pasal 10. Kita ingat bahwa perut Yohanes sakit setelah dia memakan buku kecil itu. Jadi mungkin malaikat itu memerintahkan dia untuk bangun dari tempat tidurnya untuk mengukur bait Allah. Kitab Wahyu memiliki beberapa contoh di mana pembagian pasal-pasal berada di tempat yang salah. Saya berharap saya memiliki waktu untuk menunjukkan kepada Anda beberapa contoh, tetapi kita tidak punya waktu untuk itu. Kita harus melihat Wahyu 11 ayat 1 sebagai ayat penutup dari Wahyu 10. Dan bukannya sebagai pengantar untuk pasal 11. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah, Anda perlu memindahkan Wahyu 11 ayat 1 kembali ke pasal 10. Itu akan menjadi kesimpulan dari pasal 10. Dan Anda berkata, mengapa ini? Izinkan saya membacakan Anda dari Joseph Asseis yang menulis sebuah tafsiran yang baik tentang Wahyu. Tentu saja dia tidak memiliki semua terang Advent hari ke-7, tetapi dia memiliki banyak wawasan yang baik. Dia menulis ini. Hubungan antara apa yang menyimpulkan yang satu, yaitu Wahyu 10. Dan apa yang mengawali bagian yang lain, yaitu Wahyu 11 ayat 1. Tampaknya sedekat mungkin. Melihat bahwa malaikat yang sebelumnya menyapa Yohanes masih terus menyapa dia di sini. Dan perintah yang baru, bangunlah dan ukurlah, hanyalah kelanjutan. Dari perintah sebelumnya, engkau harus bernubuat lagi. Apakah Anda memahami pernyataan ini? Jadi dia mengatakan bahwa sebenarnya Wahyu 11 ayat 1 adalah kelanjutan dari Wahyu pasal 10, jadi ini akan menjadi ayat terakhir dari Wahyu 10. Jadi, mari kita ajukan beberapa pertanyaan tentang Wahyu 11 ayat 1. Atau lebih tepatnya Wahyu pasal 10 dan ayat 12. Bait suci manakah yang dirujuk Wahyu 11 ayat 1? Apakah ini bait suci surgawi yang perlu diukur atau bait suci Yerusalem duniawi yang dibangun kembali? Kedua, apa artinya mengukur bait suci, mezbah, dan mereka yang beribadah di mezbah? Apa yang dilambangkan oleh tongkat pengukur?
Dan mezbah mana yang dibicarakan di sini? Apakah itu mezbah pengorbanan di pelataran, atau mezbah ukupan di bilik suci? Dan tentu saja pertanyaannya adalah, mengapa perlu mengukur mezbah ukupan? Jika mezbah itu adalah mezbah ukupan? Jadi, mari kita lanjutkan ke pertanyaan pertama, bait suci manakah yang dimaksud dalam Wahyu 11 ayat 1? Kesalahan mendasar yang dilakukan kaum Miller adalah bahwa mereka percaya bait suci yang akan dibersihkan adalah bumi. Bait suci itu adalah bumi. Dan ini terlepas dari fakta bahwa tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan bahwa bumi adalah bait suci. Itu hanyalah asumsi mereka. Jelas bait suci yang dimaksud di sini adalah di mana? Bait suci surgawi. Bangsa Romawi menghancurkan bait suci duniawi kapan? Pada tahun 70, itu tidak ada lagi. Ketika sangkakala ke-6 dibunyikan antara tahun 1798 dan 1844, adakah bait suci Yahudi di sana? Tidak ada bait suci Yahudi. Jadi, ini tidak mungkin mengacu pada pengukuran bait suci Yerusalem secara harfiah. Selain itu, kitab Ibrani membuatnya sangat jelas bahwa tempat kudus duniawi dan pelayanannya adalah bayang-bayang surgawi. Ketika Yesus mati, tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah. Tuhan mengumumkan apa? Bahwa sistem upacara telah mencapai tujuan dan akhirnya tidak perlu lagi bait suci secara harfiah. Yesus sekarang melayani di mana? Dia adalah realitas. Dia yang memproyeksikan bayangan jika Anda mau. Dia melayani di bait suci surgawi di mana dia tidak masuk dengan darah lembu jantan dan kambing. Tetapi dia masuk dengan darahnya sendiri yang berharga di sana untuk menjadi perantara bagi kita. Selain itu, kitab Ibrani menyatakan bahwa hal-hal surgawi harus dibersihkan dengan darah korban yang lebih baik daripada korban duniawi. Perhatikan Ibrani 8 ayat 1 dan 2 yang memberitahu kita dengan jelas di mana Yesus melayani hari ini. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di mana? Yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati. Yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi apakah bait suci atau tabernakel yang benar itu? Ini adalah tempat kudus surgawi dan kita tidak lagi memiliki sejumlah imam yang mati. Kita memiliki seorang imam besar yang hidup selamanya menurut kitab Ibrani. Sekarang, haruskah hal-hal surgawi juga dibersihkan seperti hal-hal duniawi? Tempat kudus duniawi perlu dibersihkan? Perhatikan Ibrani 9 ayat 23. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa? Itulah sistem duniawi, yang melambangkan apa yang ada di sorga. Itulah yang asli, haruslah ditahirkan. Jadi perhatikan, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Jadi, apakah tempat kudus surgawi juga perlu dibersihkan? Itu pasti terjadi. Jika tempat kudus duniawi membutuhkan pembersihan, itu berarti bahwa tempat kudus surgawi, yang asli juga perlu dibersihkan. Sekarang ada dua kata untuk bait suci dalam perjanjian baru. Yang pertama adalah kata, hieron. Dan yang kedua adalah kata, naos. Kitab Wahyu tidak pernah menggunakan kata, hieron, yang umumnya mengacu pada seluruh kompleks bait suci. Dengan kata lain itu termasuk pelataran, bilik kudus, dan bilik maha kudus. Namun, kata naos digunakan 16 kali dalam kitab Wahyu. Dan dalam setiap contoh, kata naos mengacu pada bilik maha kudus dari bait suci surgawi. Contoh dari hal ini ditemukan dalam Wahyu pasal 11 dan ayat 19. Di sini kata naos digunakan, itu memberi kita gagasan tentang di mana naos berada. Dikatakan di sana, maka bait suci
bukan, hieron, bait suci secara keseluruhan kompleks. Maka bait suci Allah, Naos, yang di surga terbukalah. Sekarang jika sudah dibuka, sebelumnya pasti masih tertutup. Dan apa yang terlihat ketika bait suci dibuka? Di mana bait suci ini? Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya, di mana? Di Naosnya, di dalam bait suci. Jadi apa arti kata bait suci di sini? Itu mengacu pada bilik yang maha kudus. Bagaimana kita tahu itu? Karena tabut perjanjian berada di bilik yang maha kudus. Dan kemudian perhatikan fenomena yang datang ketika bait suci di surga dibuka. Ngomong-ngomong, apa yang ada di bait suci, tabut, dan apa yang ada di dalam tabut? Hukum. Sekarang perhatikan fenomena di alam yang terjadi ketika bait suci dibuka. Dan tabut perjanjian terlihat dan sebagai implikasinya adalah dua loh batu berisi hukum. Kita diberitahu dalam Keluaran pasal 19. Ini ada di halaman berikutnya, Keluaran 19 ayat 16-20. Fenomena yang terjadi ketika 10 hukum diberikan di Gunung Sinai. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu bagian terakhir dari Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan sekarang perhatikan. Dan terjadilah, apa? Kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ngomong-ngomong ini bukan hanya hujan es yang terdiri dari H2O, ini adalah hujan es yang berapi. Fenomena yang mengikuti pembukaan bait suci ini mengingatkan kita pada fenomena yang terjadi saat Tuhan memberikan hukum-Nya di Gunung Sinai. Pada tahun 1844 hari pendamaian, pada hari pendamaian, tabut perjanjiannya dibuka dan apa yang terlihat di sana? Hukum di dalam tabut. Dan pusat dari hukum apa? Hari Sabat. Tak lama setelah pembukaan bilik Maha Kudus, apa yang para pionir temukan? Mereka menemukan bahwa hukum masih mengikat. Dan bahwa hari Sabat masih mengikat karena hari Sabat berada di pusat hukum Taurat. Sekarang, fenomena apa yang kita baca ketika tabut perjanjian terlihat di bilik yang Maha Kudus? Kilat, deru, guru, gempa bumi, dan hujan es yang besar. Sekarang mari kita pergi ke Keluaran 19. Untuk melihat apakah ini ada hubungannya dengan ketika Tuhan memberikan 10 perintah. Dikatakan dalam Keluaran 19 ayat 16. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada, apa? Guru, dan apa lagi? Dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras. Apa yang mengumumkan hari pendamaian? Trompetnya, bukan? Demikianlah dikatakan, dan sangkakala itu sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam, apa? Dalam api, itu setara dengan hujan es. Asapnya membubung seperti asap dari dapur. Dan apakah ada gempa bumi juga? Dan seluruh gunung itu, apa? Gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Jadi, kita memiliki fenomena yang sangat mirip ketika Tuhan mewahyukan 10 perintah Allah. Seperti ketika bilik Maha Kudus dibuka dan tabut perjanjian terlihat. Ya, apa yang akan diungkapkan kepada dunia sekarang? Hukum. Dan kita dihakimi oleh apa? Kita dihakimi oleh hukum yang sempurna tentang apa? Kebebasan. Sekarang Wahyu 15 ayat 5-8. Merujuk kepada Naos sebagai bait suci kemah suci. Jadi, tabernakel adalah satu hal, tetapi tabernakel memiliki apa? Tabernakel memiliki bait suci. Tabernakel adalah kompleks keseluruhan, bilik kudus dan bilik maha kudus. Jadi apakah bait suci tabernakel itu? Ini adalah Naos yang sudah diidentifikasi sebagai bilik maha kudus. Mari kita baca Wahyu 15 ayat 5-8. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka tabernakel bait suci. Itulah kata Naos, tabernakel bait suci, membuka bait suci kemah kesaksian di sorga.
Dan dari Naos, dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu, keluar dari bait suci. Berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas. Yang penuh berisi murka Allah. Jadi pada saat ini apakah pintu kasihan ditutup? Ya, yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu, itulah kata Naos, itu digunakan beberapa kali di sini berbicara tentang bilik Maha Kudus. Di manakah Yesus mengakhiri pekerjaannya? Di bait suci, di bilik yang Maha Kudus. Dan bait suci itu, Naos, dipenuhi asap karena kemuliaan Allah. Dan karena kuasanya, dan sekarang terdapat detail yang menarik. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu, atau Naos. Sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Mengapa tidak ada yang pernah bisa memasuki bait suci sejak saat itu? Bisakah kita memasuki bait suci di surga sekarang? Dapatkah kita datang dengan berani ke bait suci di surga sekarang? Jadi kita naik roket dan pergi ke sana. Tidak. Bagaimana kita masuk ke bait suci sekarang? Kita memasuki bait suci dengan iman dalam pikiran kita, bukan? Jadi tidak ada yang bisa masuk ke bait suci berarti pintu kasihan telah ditutup. Tidak ada yang bisa masuk ke bait suci untuk mengklaim Yesus sebagai apa? Sebagai pengantara. Sekarang inilah pertanyaan lain. Bagaimana penduduk bumi bisa beribadah di surga? Namun demikian, pertanyaan yang langsung terlintas di benak kita adalah ini. Bagaimana umat Allah dapat menyembah di bait suci surgawi pada tahun 1844? Selama sangkakala ke-6 sementara mereka masih hidup di bumi? Bukankah dikatakan mengukur bait suci dan mereka yang beribadah di sana? Ya, jadi, di manakah umat Allah beribadah pada sangkakala ke-6? Wahyu 10, mereka beribadah di bait suci surgawi. Anda berkata tunggu, bagaimana beribadah di bait suci surga jika mereka masih di dunia pada tahun 1844? Mari kita lanjutkan. Jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Pada hari pendamaian perjanjian lama. Ketika imam besar sedang membersihkan bait suci dari dosa Israel. Apa yang orang-orang lakukan? Orang-orang diharuskan untuk berkumpul di luar. Merendahkan diri. Berpuasa. Dan menyelaraskan diri dengan apa yang sedang terjadi di mana? Di bilik yang maha kudus oleh imam besar. Jadi mereka masuk ke sana dengan apa? Iman. Orang-orang berkumpul, berpuasa, tidak bekerja, dan merendahkan diri mereka. Sekarang inilah detail penting. Di bait suci perjanjian lama, pengadilan terbuka untuk pandangan jemaat. Apakah itu benar? Bisakah jemaat melihat apa yang terjadi di pengadilan? Ya. Tetapi bagian dalam tenda itu sendiri tidak terbuka untuk pandangan mereka. Benar, siapa yang hanya bisa masuk ke sana? Imam. Orang-orang harus mengikuti pekerjaan imam bagaimana? Dengan iman, berdasarkan deskripsi bait suci yang bisa mereka baca dalam kitab Keluaran. Pengadilan mewakili apa? Pekerjaan Kristus di bumi. Karena di sana Anda memiliki mezbah pengorbanan yang melambangkan apa yang dilakukannya. Apa yang dimaksud dengan mezbah pengorbanan tempat hewan diletakkan? Kematiannya. Apa yang diwakili oleh bejana pembasuhan? Penguburan dan kebangkitan Kristus. Ini seperti baptisan, dikubur dan dibangkitkan. Di manakah Yesus melakukan pekerjaan kematian dan kebangkitan ini? Dia melakukannya di bumi. Dapatkah orang melihat yang dia lakukan di bumi, mereka yang hidup pada waktu itu? Tentu saja ya. Itu terbuka untuk mata mereka. Tetapi bisakah para murid mengikuti Yesus secara fisik ke tempat kudus ketika dia memulai perantaraannya di sana? Tentu saja tidak. Jadi, bagaimana mereka bisa mengikuti pekerjaannya dan datang dengan berani ke tahta kasih karunia? Hanya dengan mengikuti pekerjaan Yesus di surga dengan iman. Apakah Anda memahami? Ada pekerjaan mengukur bait suci di surga, yaitu memeriksa buku-buku catatan di sana. Dan pekerjaan paralel untuk mengukur bait suci rohani di bumi. Yang merupakan para penyembah yang sebenarnya di dalam gereja di bumi. Sebenarnya, dalam arti tertentu mereka yang telah mengklaim Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan ditulis di mana? Di surga. Apakah kita berada di surga? Apakah Tuhan menyimpan catatan kehidupan kita di surga? Jadi dalam arti tertentu kita ada di sana, melalui catatan kita. Karena Tuhan menyimpan catatan yang tepat tentang kehidupan mereka.
Kitab Ibrani menggambarkan mereka yang memasuki bait suci surgawi dengan iman seperti beribadah di mana? Seperti beribadah di bait suci surgawi meskipun mereka benar-benar hidup di bumi. Mari kita baca Ibrani 4 ayat 14-16 sehingga Anda dapat melihat bahwa orang-orang dapat berada di bumi. Tetapi mereka juga dapat datang dengan berani ke tahta kasih karunia di surga. Dikatakan di sana, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Di manakah imam besar itu melayani? Kita telah melihat dalam Ibrani 8 ayat 1-2 bahwa dia melayani di mana? Di bait suci surgawi, sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Lalu apa yang dikatakannya? Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, kemana? Menghampiri tahta kasih karunia, di mana? Di manakah Yesus bertahta? Wahyu 3 ayat 21 mengatakan dia bertahta bersama Bapanya di atas tahtanya. Di manakah tahta Bapa? Di surga. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dengan demikian Rasul Paulus dapat berbicara tentang bait Allah sebagai mewakili gereja di bumi. Sementara kitab Wahyu menggambarkannya sebagai tempat di mana Kristus melayani di surga. Jadi mari kita lihat masalah bait Allah ini. Dan mari kita lakukan dari sudut pandang antikristus. Rasul Paulus menggambarkan antikristus yang akan datang sebagai orang yang akan duduk di bait Allah. Yang mengaku sebagai apa? Mengaku sebagai Allah. Jadi itu berarti bahwa Paus pergi ke NASA. Saya sedang bercanda untuk menyampaikan maksud saya. Dan dia naik ke salah satu pesawat ruang angkasa Endeavour. Dan dia langsung menurunkan Tuhan dari singgasananya dan duduk di sana. Tidak. Mari kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 4, yang menentang, berbicara tentang antikristus, yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Sehingga dia duduk sebagai Tuhan, di mana? Di bait Allah menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Allah. Apakah ungkapan bait Allah dalam 2 Tesalonika 2 merujuk pada bait suci Yerusalem yang dibangun kembali secara harfiah? Tentu saja tidak. Bait Allah ada di mana? Di surga, jadi tidak mungkin bagi Paus untuk duduk di kursi Tuhan. Atau di tahta Tuhan di bait suci itu. Antikristus tidak duduk di bait suci surgawi, melainkan di bait suci duniawi. Apakah yang duniawi itu? Gereja yang merupakan cerminan duniawi dari bait suci surgawi. Matius 21 ayat 12 dan 13. Berbicara tentang waktu terakhir Yesus memasuki bait suci, dia benar-benar masuk beberapa kali. Dalam beberapa hari terakhir kehidupannya. Dan kita diberitahu tentang bait suci Yahudi pada waktu itu sebagai berikut. Matius 21 ayat 12 dan 13, ini adalah akhir dari peristiwa Yesus dielu-elukan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, apakah itu masih bait Allah? Ya. Dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi apa yang Yesus sebut bait Allah? Dia berkata, rumahku. Jadi apakah itu masih rumahnya ketika dia masuk ke sana pada akhir pelayanannya? Tentu saja. Tetapi kemudian Yesus menyatakan celaka kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan ketika dia mengakhiri kata-kata celaka kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Alkitab mengatakan bahwa dia meninggalkan bait suci. Dan dia mengucapkan kata-kata ini dalam Matius 23 ayat 38. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Apakah Anda melihat perubahannya? Ketika dia pergi ke bait suci dia berkata, ini adalah rumahku, ini adalah bait Allah. Ketika dia pergi, dia berkata, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Jelas bahwa bait suci Yahudi bukan lagi bait Allah setelah Yesus pergi. Ketika Paulus menggunakan kata bait suci, ngomong-ngomong dia menggunakan naos. Dia selalu menerapkannya secara rohani ke gereja Kristen. Dan tidak pernah merujuk ke bait suci Yerusalem secara harfiah.
Dan Anda dapat mencari ayat-ayat di sini, setiap kali Paulus menyebutkan kata bait suci, itu selalu gereja. Perjanjian Baru mengandung dua kata Yunani yang diterjemahkan sebagai bait suci. Salah satunya adalah hieron, yang merupakan seluruh kompleks bait suci. Dan yang lainnya adalah naos. Rasul Paulus tidak pernah menggunakan kata naos untuk merujuk pada bait suci Yahudi. Tanpa kecuali ia menggunakan kata naos sebagai referensi untuk bait suci rohani, gereja Kristen. Sekarang inilah detail yang menarik. Kitab Kisah Para Rasul mengacu pada bait suci Yahudi 25 kali. Jadi jika Anda pergi ke kitab Kisah Para Rasul Anda mencari kata bait suci. Dan 25 kali kata bait suci muncul. Tetapi bait suci Yahudi tidak pernah disebut naos, selalu disebut dengan hieron. Selain itu, tidak ada surat-surat yang menggunakan kata naos untuk merujuk pada bait suci Yahudi secara harfiah. Paulus menjelaskan kepada jemaat Efesus apa yang dia maksudkan dengan kata bait suci. Sekarang mari kita perhatikan ini, Efesus 2 ayat 19-22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar, apa? Apakah itu fondasi literal? Tidak, mereka manusia, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Apakah bait suci ini memiliki batu penjuru utama? Ya, siapa batu penjurunya? Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia, apa? Apakah ini bangunan harfiah atau bangunan spiritual? Fondasinya adalah para rasul dan nabi di dalam Kristus, jelas mereka bukan batu secara harfiah. Jadi dikatakan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang, apa? Menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan. Kemudian dikatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan. Jadi, siapakah batu-batu yang dibangun di atas batu penjuru dan di atas batu-batu yang lain, batu-batu dasar? Orang-orang percaya. Karena dikatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan. Menjadi tempat kediaman Allah, di dalam roh. Izinkan saya bertanya, dalam perjanjian lama dapatkah orang melihat Sekinah? Dapatkah mereka melihat awan kemuliaan yang turun ke bait suci? Siapakah Sekinah yang sekarang ada di bait suci rohani? Roh Kudus. Karena ia berkata, dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, di dalam roh. Jadi bait suci seperti apa yang kita bicarakan? Kita berbicara tentang bait suci duniawi rohani yang adalah apa? Gereja. Yang merupakan cerminan dari bait suci surgawi secara harfiah. Jadi dalam pasal ini Rasul Paulus dengan jelas menjelaskan, bahwa bait suci adalah rumah rohani yang terdiri dari bahan-bahan rohani. Fondasi bait suci adalah para rasul dan para nabi, batu penjuru adalah Yesus. Batu-batu yang dibangun di atas fondasi adalah orang-orang percaya. Dan Sekinah adalah Roh Kudus yang tidak kelihatan. Kesimpulannya, manusia durhaka yang duduk di dalam bait Allah. Harus duduk di mana? Dalam gereja Kristen. Ya atau tidak? Ya. Jadi kita dapat dengan jelas melihat hubungan antara tanduk kecil dan manusia durhaka. Dengan fakta bahwa tanduk kecil atau binatang dalam Wahyu 13 berbicara apa? Hujat terhadap Yang Maha Tinggi dan menuntut penyembahan. Sekarang, inilah kabar gembira yang menarik. Bukan kebetulan bahwa Paus Benediktus ke-16 dan juga Fransiskus pertama, lihat saya menulis ini sebelum Fransiskus pertama menjadi Paus. Pada akhir minggu untuk persatuan umat Kristiani di luar tembok Saint Paulus. Ini adalah katedral di luar tembok Vatikan. Duduk di singgasana putih besar. Dan di setiap sisi tahta ada kerup. Apa yang terlintas dalam pikiran? Ngomong-ngomong saya menyebutkan Fransiskus, saya menambahkan ini setelah itu, menarik. Perhatikan Mazmur 80 dan ayat 1. Siapakah yang tinggal di antara kerubim? Dikatakan dalam Mazmur 80 dan ayat 1. Hai gembala Israel, pasanglah telinga, engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba.
Ya engkau, yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Dan apa warna tahta Tuhan? Putih. Gambaran apa yang Anda dapatkan dari ini? Bahwa Fransiskus dan Yohanes Paulus II mengklaim menduduki tahta di antara kerubim. Itu adalah apa? Penghujatan, itu benar. Sekarang apa artinya mengukur? Jadi, apakah Anda memahami hal ini sejauh ini? Apa artinya mengukur? Tindakan mengukur adalah ekspresi simbolis dari penghakiman. Kata mengukur dalam bahasa Yunani di sini dalam Wahyu 11 adalah metrao. Apa yang kita dapatkan dari kata metrao? Meter, apakah itu pengukuran? Ya. Sekarang mari kita pergi ke halaman berikutnya. Beberapa contoh bagaimana Alkitab menggunakan konsep mengukur. Tuhan akan mengukur Yerusalem di sini. Dan dikatakan, dan aku akan merentangkan atas Yerusalem, apa? Tali pengukur sama seperti atas Samaria. Dan tali unting-unting, itu juga merupakan alat untuk mengukur. Dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapus pinggan, yakni abis dihapus, dibalikkan pula menungging. Jadi Tuhan akan menghakimi Yerusalem, Dia akan mengukur Yerusalem. Dia akan menghakimi Yerusalem. Lalu ada ayat yang saya baca sebelumnya. Ini adalah Matius pasal 7 dan kita akan membaca ayat 1 dan 2. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah menghakimi dan mengukur, apakah kedua konsep tersebut identik dalam ayat ini? Tentu saja. Ellen White setuju. Dalam pernyataan berikutnya, Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, halaman 972. Penghakiman agung sedang berlangsung dan telah berlangsung selama beberapa waktu. Sekarang Tuhan berkata, apakah Dia akan mengutip Wahyu 11 ayat 1? Ya. Sekarang Tuhan berkata, ukurlah bait suci dan para penyembahnya. Ingatlah, ketika Anda menjalankan bisnis Anda, Tuhan sedang apa? Mengukur Anda, apa artinya, Dia sedang apa? Menghakimi Anda. Ketika Anda melakukan tugas-tugas rumah tangga Anda, ketika Anda terlibat dalam percakapan, Tuhan sedang mengukur Anda. Ingatlah bahwa kata-kata dan tindakan Anda sedang daguerreotype, yang merupakan kata lama untuk difoto. Dalam buku-buku surga sebagaimana wajahnya ditampilkan kembali oleh sang seniman di atas kertas yang telah dipoles. Ellen White pernah menggambarkan seorang wanita yang menghakimi. Dan ini agak lucu. Anda dapat menjadi berkat, kata Ellen White kepadanya. Anda dapat membantu seperti membutuhkan bantuan. Tetapi Anda harus meletakkan pita pengukur Anda. Karena itu bukan untuk Anda gunakan. Seseorang yang tidak salah dalam menghakimi, yang memahami kelemahan-kelemahan alamiah yang rusak karena kejatuhan, memegang standar itu sendiri. Dia menimbang dalam timbangan bait suci, dan ukurannya yang adil akan kita terima. Dia mengomentari tentang janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jadi apa artinya mengukur? Itu berarti menghakimi. Izinkan saya bertanya kepada Anda, kembali ke Wahyu pasal 10. Setelah Yohanes memakan kitab itu, rasanya manis di mulut dan pahit di perut. Dia diberitahu bahwa Anda harus bernubuat lagi dan kemudian dia diberitahu bahwa Anda harus mengukur bait suci. Apa maksudnya? Bahwa penghakiman akan menjadi apa? Penghakiman akan dimulai, pekerjaan penghakiman akan dimulai. Ngomong-ngomong, apa pita pengukur dalam penghakiman? Perhatikan pernyataan ini, dua pernyataan sebenarnya, Signs of the Times tanggal 29 Desember tahun 1887. Ketika penghakiman ditetapkan dan kitab-kitab dibuka, hidup Anda dan saya akan diukur oleh hukum yang maha tinggi. Dan kemudian Testimonies, volume 7, halaman 219. Dalam setiap kasus ditinjau di hadapan Tuhan. Dia melakukan apa? Mengukur bait suci dan para penyembah di dalamnya. Apakah itu merujuk pada Wahyu 11 ayat 1? Ya. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Wahyu 11 dan ayat 1 benar-benar merupakan bagian dari kesimpulan Wahyu pasal 10? Sangat jelas. Mari kita baca pernyataan berikutnya di halaman 275. Tuhan telah menyediakan bagi gerejanya kemampuan dan berkat-berkat.
agar mereka dapat mempersembahkan kepada dunia suatu gambaran tentang kepenuhannya, dan agar gerejanya dapat menjadi sempurna di dalam Dia. Suatu representasi yang berkesinambungan dari dunia lain, bahkan dunia yang kekal. Tentang hukum yang lebih tinggi daripada hukum duniawi. Gereja harus menjadi apa? Bait suci. Jadi apakah gereja adalah bait suci? Jadi, Yesus mengukur di surga karena Dia melihat catatan sorgawi kita. Tetapi catatan sorgawi siapakah itu? Kita yang di bumi. Jadi Dia mengukur kehidupan kita yang hidup di bumi di bait suci surgawi. Dan selanjutnya, gerejanya akan menjadi bait suci yang dibangun menurut keserupaan ilahi. Dan arsitek malaikat telah membawa tongkat pengukur emas dari surga. Jadi Dia mengukur di surga, tetapi Dia mengukur mereka yang tinggal di mana? Di bumi. Agar setiap batu dapat dipahat dan dibentuk menurut ukuran ilahi. Dan dipoles untuk bersinar sebagai lambang surga. Memancarkan ke segala arah sinar terang yang jernih dari matahari kebenaran. Itulah sebabnya Yakobus menyatakan bahwa kita semua akan dihakimi oleh apa? Oleh hukum kebebasan yang sempurna. Jadi Ellen White dan Alkitab selaras. Kita harus memahami gagasan mengukur bait surgawi dalam Wahyu 11 ayat 1. Dalam konteks pasal sebelumnya. Di mana kita menemukan deskripsi episode buku kecil itu. Apa tema sentral dari episode buku kecil ini? 2300 hari dan awal dari apa? Dari penghakiman. Jadi, apakah Anda harus memahami pengukuran bait suci dalam terang itu? Tentu saja. Seperti yang telah kita lihat, pekabaran penghakiman keluar dari kitab kecil itu. Dimulai dari akhir zaman, yaitu setelah tahun 1798. Yang telah dimakan dan diberitakan oleh Yohanes. Ketika Yohanes memakannya, pekabaran itu terasa manis di mulutnya. Tetapi sesudahnya terasa apa? Pahit. Dengan demikian, entah bagaimana pekabaran penghakiman yang keluar dari buku kecil itu. Pada awalnya akan terasa manis dan kemudian pahit. Setelah pengalaman pahit itu, malaikat menyuruh Yohanes untuk melakukan apa? Untuk bernubuat lagi dari buku kecil itu. Dan pekabarannya berkaitan dengan apa? Pengukuran bait suci. Jadi apakah kita mendapatkan gagasan bahwa setelah tahun 1844 Yesus memulai pekerjaan penghakiman di bait suci surgawi, kita mendapatkannya dari tulisan-tulisan Ellen White kan? Salah. Kita mendapatkannya dari kesimpulan Wahyu 10, dan dalam Wahyu 11 ayat 1. Kita diberitahu dengan sangat jelas bukan? Sekarang mari kita pergi ke altar. Altar di sini karena para penyembah beribadah di altar di bait suci. Altar di sini pasti di mana? Di bilik kudus dan bukan yang ada di pelataran. Anda katakan mengapa? Nah, karena malaikat memerintahkan Yohanes untuk tidak mengukur pelataran. Jadi itu bukan mezbah di pelataran. Karena dia diberitahu untuk tidak mengukurnya. Yesus mati di atas mezbah di pelataran pada abad pertama. Tetapi pengukuran mezbah ini dimulai sejak kapan? Selama sangkakala ke-6 menjelang penutupan waktu. Apakah engkau memahami perbedaan antara kedua altar itu? Kenneth Strand, ini adalah berita gembira yang sangat penting. Kenneth Strand telah menunjukkan dalam artikelnya yang tajam. Bahwa latar belakang Wahyu 11 ayat 1 adalah hari penebusan dalam Imamat 16. Ini adalah artikel yang sangat bagus. Pada Yom Kippur, yang merupakan hari penebusan, ada pendamaian untuk. Dalam urutan ini, para imam, bait suci, altar, dan jemaat. Wahyu menyebutkan 3 dari 4 ini, meninggalkan pendamaian bagi imam. Baik. Yesus tidak membutuhkan penebusan atau pengukuran pada hari penebusan. Itu sebabnya imam tidak akan dimasukkan dalam Wahyu 11 ayat 1. Dalam Imamat 16 dan Wahyu 11 ayat 1, kita melihat gerakan yang sama. Dari bait suci ke altar kepada para penyembah. Jadi, apakah Wahyu 11 ayat 1 berhubungan dengan hari pendamaian? Tentu saja. Kita harus menggarisbawahi sekali lagi, bahwa Yohanes melihat mereka yang beribadah di bait Allah sebagai orang-orang yang beribadah di surga. Meskipun mereka secara fisik berada di mana, mereka secara fisik ada di bumi. Ini adalah cara umum untuk menyatakan bahwa umat Allah masuk dengan berani ke dalam bait suci surgawi dengan iman, sementara mereka masih hidup secara fisik di bumi.
Hingga tahun 1844, iman umat Allah masuk kemana? Bilik yang suci. Apakah itu tempat Yesus melayani? Ya. Setelah 1844, iman mereka masuk kemana? Bilik yang maha suci. Ngomong-ngomong, apakah Yesus terus menjadi perantara di bilik maha kudus? Tentu saja, apa yang dilakukannya hanya mengambil fungsi tambahan, yaitu menghakimi. Tetapi jika Yesus telah menghentikan pelayanannya di tempat yang kudus, semua orang akan hilang setelah tahun 1844, jadi dia terus menjadi perantara. Jadi, bagaimana manusia mendekat kepada tahta kasih karunia? Itu pertanyaan besarnya. Bagaimana manusia mendekat kepada tahta kasih karunia? Kita melakukannya bagaimana? Melalui doa. Bukankah kita datang dengan berani ke tahta kasih karunia melalui doa? Bukankah itu cara kita masuk dengan iman ke dalam bait suci surgawi? Tentu saja. Perhatikan Mazmur 141 ayat 2, kita membahas tentang mezbah ini, mezbah ukupan. Biarlah doaku adalah bagimu seperti, apa? Persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Dalam Lukas 1 kita menemukan sesuatu yang sangat menarik. Di sini Zaharia, ayah Yohanes Pembaptis, sedang melayani di tempat kudus pada gilirannya. Ada 24 kali atau 24 giliran berbeda yang diambil para imam untuk melayani. Dalam mempersembahkan ukupan, dan dikatakan dalam ayat 8. Jadi, ketika dia melayani sebagai imam di hadapan Tuhan dalam giliran rombongannya. Sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk membakar ukupan. Ketika dia masuk ke dalam bait suci. Jadi apa yang akan dilakukan Zaharia di tempat kudus? Dia akan membakar dupa, kan? Apa yang dilakukan orang-orang di luar? Apakah mereka selaras dengan apa yang terjadi di dalam? Ya. Dikatakan, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Jadi Anda memiliki orang-orang yang berdoa di luar dan Zaharia melakukan apa? Dia mempersembahkan ukupan di dalam. Apakah hal itu benar adanya saat ini? Kita hidup di bumi. Dan kita masuk dengan iman ke tempat yang kita tidak dapat lihat melalui dupa jasa Kristus? Tentu saja. Sekarang dupa tidak mewakili doa, dupa bersatu dengan doa. Dan kita membicarakan hal ini sebelumnya beberapa hari yang lalu. Perhatikan Wahyu 8 ayat 3-4. Maka datanglah seorang malaikat lain, ini adalah pengantar sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Mezbah yang mana? Mezbah pedupaan. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan, apa? Doa. Semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Jadi, apakah pedupaan melambangkan doa? Tidak. Doa-doa tersebut apa? Menyatu dengan pendupaan. Dan dikatakan, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Dan saya membaca pernyataan ini sebelumnya, tetapi ini benar-benar indah. Ellen White, di halaman 277. Kristus telah berjanji untuk menjadi apa? Menjadi pengganti dan jaminan kita, dan dia tidak mengabaikan siapapun. Ada dana yang tidak habis-habisnya. Mata uang dengan kata lain, ketaatan yang sempurna yang diperoleh dari ketaatannya. Di surga jasa-jasanya, penyangkalan diri dan pengorbanan dirinya. Dihargai sebagai ukupan untuk dipersembahkan bersama doa-doa umatnya. Ketika doa yang tulus dan rendah hati dari orang berdosa naik kemana? Kita ada di bumi tetapi kemana doa-doa itu pergi? Ke surga. Kristus berbaur dengan mereka dengan jasa dari kehidupannya yang penuh ketaatan. Doa-doa kita menjadi harum oleh ukupan ini. Namun, tidak semua doa itu tulus dan murni. Beberapa doa diucapkan dengan air mata buaya. Amsal 28 ayat 9, saya akan membacanya dalam New King James Version serta NIV. New King James berkata, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Apakah ada orang-orang yang berpaling dari hukum Tuhan yang berdoa? Dan apakah doa mereka? Sebuah kekejian. Saya suka cara NIV menjelaskannya. Jika seseorang menutup telinga terhadap hukum, bahkan doanya menjijikkan. Perhatikan Yeremia 7 ayat 16. Tetapi engkau, janganlah berdoa untuk bangsa ini, Tuhan katakan kepada Nabi.
Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Mengapa? Karena mereka memberontak, mereka mengaku sebagai umat Allah tetapi mereka memberontak. Mazmur 66 ayat 18 dan 19. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, apa yang dikatakan? Tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya, Allah telah mendengar. Mengapa? Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Karena tidak ada kejahatan di dalam apa? Hatinya. Jadi apakah ada doa yang tidak tulus? Apakah ada doa yang tidak melampaui langit-langit rumah tempat Anda berdoa? Tentu saja. Sekarang mengapa Tuhan harus menghakimi umatnya? Mengapa Allah harus menghakimi semua orang yang berdoa? Nah, ada alasan sederhana. Mari kita baca dari Albert Barnes. Jika Anda bisa mendapatkan komentar oleh Albert Barnes, itu akan sangat produktif. Dia adalah seorang komentator Alkitab tua yang benar-benar mengomentari Alkitab. Dan tidak hanya memberi Anda banyak cerita indah seperti banyak komentar akhir-akhir ini. Perhatikan, ada beberapa ketidaksesuaian yang tampak jelas. Apa artinya ketidaksesuaian? Sebuah kontradiksi yang nyata, keduanya tidak berirama, bukan? Ada beberapa kejanggalan yang terlihat. Dalam mengarahkannya untuk mengukur mereka yang sedang beribadah. Bukankah mereka semua tulus jika mereka terlibat dalam ibadah? Tidak, tidak. Tetapi makna yang jelas adalah ini, bahwa ia harus mengambil penilaian yang benar tentang karakter mereka. Tentang apa yang mereka akui. Tentang realitas kesalehan mereka. Tentang kehidupan mereka. Dan tentang keadaan umum gereja yang dianggap sebagai gereja yang menyembah Allah. Kedengarannya seperti seorang Advent, bukan? Dengan kata lain, ini adalah proses memisahkan yang asli dari yang palsu. Ngomong-ngomong, dari mana penghakiman dimulai? 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, di mana? Dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, ngomong-ngomong dia berbicara tentang penghakiman dimulai dengan mereka yang pertama kali meninggal. Saya akan membacanya sebentar lagi. Rasul Petrus pada titik ini, pada dasarnya mengetahui bahwa dia mungkin tidak akan hidup ketika Tuhan datang. Pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi, yaitu dengan orang-orang percaya terlebih dahulu. Bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi siapa yang dihakimi lebih dulu? Mereka yang mengklaim Yesus. Siapa yang akan diadili nanti? Yang ia ungkapkan sebagai apa yang akan menjadi akhir dari mereka yang tidak menaati Injil Tuhan. Mereka akan dihakimi kapan? Selama milenium. Sekarang apakah rumah Allah itu? Karena dikatakan penghakiman dimulai di rumah Allah. Apakah itu? 1 Timotius 3 ayat 14 dan 15. Paulus menjelaskannya sendiri. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat. Apakah rumah Allah itu? Gereja. Jadi siapa yang dihakimi lebih dulu? Gereja, mereka yang mengklaim Yesus Kristus. Perhatikan deskripsi Ellen White tentang penghakiman ini. Karena Rasul Paulus mengatakan, bahwa jika penghakiman dimulai dengan kita terlebih dahulu, apakah dia memasukkan dirinya sebagai bagian dari gereja? Orang percaya, dimulai dengan orang percaya dan berakhir dengan mereka yang tidak menaati Injil Kristus. Jadi perhatikan deskripsi Ellen White. Ketika kitab-kitab catatan dibuka dalam penghakiman, kehidupan semua orang yang telah percaya kepada Yesus datang ke hadapan Allah. Dimulai dengan mereka yang pertama kali hidup di bumi. Jadi itu siapa? Pertama Adam. Pembela kita menyajikan kasus-kasus dari setiap generasi sehingga dilakukan dalam urutan kronologis. Benar. Saya senang nama belakang saya tidak berawalan huruf B, tapi bagaimanapun juga. Dimulai dengan mereka yang pertama kali hidup di bumi. Pembela kita menyajikan kasus-kasus dari setiap generasi berturut-turut dan ditutup dengan siapa? Itulah pemeteraian 144.000 orang yang masih hidup. Berapa banyak nama yang disebutkan? Setiap nama disebutkan. Setiap kasus diselidiki dengan cermat. Nama diterima. Nama siapa? Dari mereka yang percaya, yang mengaku percaya. Nama diterima, nama ditolak. Siapa saja nama-nama yang akan ditolak? Apakah mereka mengaku sebagai orang percaya, yang nama-namanya ditolak?
Ya, mengapa mereka ditolak? Karena catatan menunjukkan bahwa mereka adalah orang percaya palsu. Dia melanjutkan, ketika ada dosa yang tersisa di atas kitab-kitab catatan, tidak dipertobatkan dan tidak diampuni, nama mereka akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Dan catatan perbuatan baik mereka akan dihapus dari buku peringatan Allah. Jelas penghakiman Wahyu 11 ayat 1 hanya menggambarkan mereka yang mengaku mengikuti Yesus dan menyembah dengan iman di mezbah ukupan di bait suci. Sekarang kita memiliki perumpamaan menarik yang Yesus ceritakan yang menggambarkan apa yang terjadi dengan seseorang yang menangis minta ampun dan tidak tulus. Dapatkah Allah menarik kembali pengampunan? Ya, Dia dapat menarik kembali pengampunan. Masih ingat dengan kisah dua orang penghutang? Ada satu orang yang berhutang 10.000 talenta kepada tuannya. Mungkin dia telah menggelapkan uang itu. Maka Tuan berkata, datanglah dan lunasilah hutangmu kepadaku. Dan orang yang berhutang itu berkata apa? Dia mulai menangis, dia berkata, oh tolong, tolong. Tuan itu berkata, aku akan melemparkanmu ke penjara. Oh tolong beri aku waktu, aku akan membayar. Dan tentu saja tuan itu berkata, bayar? Apakah kamu bercanda? 10.000 talenta, Anda tidak akan pernah bisa membayar itu. Jadi dia berkata, lemparkan dia ke penjara, sita semua barangnya, bawa keluarganya bersamanya. Dan dia terus menangis, oh tolong, 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 dan tuannya telah tergerak untuk berbelas kasihan. Dan dia berkata kepadanya, coba tebak, karena kamu berseru kepadaku minta ampun, hutangmu diampuni. Saya tidak perlu membayar? Tidak, hutang Anda diampuni. Dia berkata, hal ini sulit dipercaya. Lalu dia keluar dari pintu dan dia menemukan seseorang yang berhutang 100 dinar. Itu setara dengan 100 hari kerja. Jumlah yang cukup besar tapi bisa dicicil. Dan dia melihat orang ini dan berkata, bayarlah hutangmu. Dan orang ini melakukan hal yang sama terhadapnya seperti yang dilakukannya terhadap tuannya. Dia berkata, oh tolong beri saya waktu, saya akan membayar Anda. Dia berkata, saya tidak akan memberi Anda 1 detik pun. Dan dia mencengkeram lehernya dan dia mencekiknya. Izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa dia berseru kepada tuannya? Karena dia menyesal telah berhutang? Tidak, karena dia tidak ingin menanggung akibatnya. Apakah Anda memahami? Pertobatan palsu, air mata buaya, jika Anda setuju. Jadi kemudian para utusan tuannya melihat bahwa hal ini terjadi. Dan mereka kembali dan memberitahu tuannya apa yang dilakukan orang ini. Ngomong-ngomong mereka mewakili malaikat yang merekam pekerjaan kita. Dan mereka mengatakan bahwa Anda tahu apa yang dilakukan orang ini sehingga Anda memaafkan hutang yang tidak akan pernah bisa dia bayar? Dia langsung keluar dari pintu, dia tidak menghargai apa itu pengampunan. Ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dia keluar dan dia mencekik orang ini yang berhutang 100 dinar. Jadi tuannya berkata bahwa orang itu ke sini. Dan dia berkata kepadanya, jika saya mengampuni hutang yang tidak pernah bisa kamu bayar, mengapa kamu tidak bisa mengampuni hutang orang lain? Dan dia melemparkannya ke penjara bersama seluruh keluarganya sampai dia membayar seluruh hutangnya. Dan dia meninggal di penjara, saya bisa katakan, karena tidak mungkin dia bisa membayar. Apakah pengampunannya dicabut? Ya, karena perbuatan kita menunjukkan apakah pertobatan kita tulus. Apakah Anda memahami intinya? Saya tidak bisa mengatakan, misalnya, seseorang yang memukul istrinya. Oh, saya minta maaf, dan 1 jam kemudian dia memukul istrinya lagi. Itu adalah tanda bahwa tidak ada pertobatan yang sejati. Pertobatan sejati dinyatakan dalam perubahan kehidupan. Ketika saya masih kecil, terkadang saya bertengkar dengan 3 saudara perempuan saya. Tuhan tidak memberikan saya seorang saudara pria, jadi saya tidak memiliki seorang yang bisa membela saya. Jadi saya akan bertengkar dengan saudara perempuan saya. Dan orang tua saya karena mereka perempuan, mereka berkata, ayah saya akan berkata, nak, aku akan menghajarmu. Anda tahu apa artinya kan? Maka dia akan mengambil ikat pinggangnya. Anda tahu apa yang saya katakan kepada ayah saya? Oh tidak ayah, maafkan aku, maafkan aku. Apakah Anda pikir saya benar-benar menyesal bertengkar dengan saudara perempuan saya? Tidak, saya menyesal karena saya akan dihukum. Itu adalah pertobatan palsu. Saya telah belajar banyak sejak saat itu. Saya berhubungan baik dengan saudara perempuan saya. Apakah Anda memahami ini? Sekarang mari kita lihat ringkasannya di sini. Malaikat turun dari surga,
Karakteristik fisik dijelaskan, ia turun dengan gulungan terbuka. Dia meletakkan kakinya di tanah kering dan di laut. Dia mengaum seperti singa, 7 guru. Yohanes diperintahkan untuk memateraikan pesan guru, jangan menuliskannya. Malaikat kemudian bersumpah atas nama Sang Pencipta, bahwa tidak ada periode waktu lagi. Malaikat kemudian memberikan kitab itu kepada Yohanes dan menyuruh memakannya. Dan kitab itu terasa pahit di dalam perut dan manis di dalam mulut. Yohanes kemudian menderita gangguan pencernaan. Malaikat yang sama kemudian memerintahkan Yohanes untuk bernubuat lagi dari buku kecil itu. Dan kemudian malaikat yang sama menyuruhnya untuk mengukur bait suci. Maka misteri Allah selesai, dan kemudian sangkakala ketujuh ditiup. Mengapa gereja kita ada? Untuk mewartakan pekabaran ini. Pekabaran khusus ini dengan segala sesuatu yang terlibat di bilik Maha Kudus. Ellen White menulis, dalam pengertian khusus. Masehi Advent hari ke-7 telah ditetapkan di dunia sebagai penjaga, bukankah itu adalah peran yang bersifat defensif? Seorang penjaga bertahan, tidak membiarkan musuh masuk. Dan pembawa cahaya, itu adalah pertahanan. Kepada mereka telah dipercayakan peringatan terakhir untuk dunia yang binasa. Pada mereka terpancar cahaya yang luar biasa dari firman Allah. Pada kita, mereka telah diberi pekerjaan yang paling penting, mengabarkan pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang begitu penting. Mereka tidak boleh membiarkan hal lain menyerap perhatian mereka. Bagaimana jika gereja tidak memenuhi misinya? Berikut kutipan yang tidak banyak dibaca. Last Day Events, halaman 59 dan 60. Dalam timbangan bait suci, gereja Masehi Advent hari ke-7 harus ditimbang. Tuhan tidak hanya menimbang manusia, Dia menimbang gereja. Dia akan dinilai berdasarkan hak istimewa dan kelebihan yang dia miliki. Jika pengalaman rohaninya tidak sesuai dengan keuntungan yang telah diberikan Kristus. Dengan biaya yang tak terhingga kepadanya. Jika berkat yang diberikan belum memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Padanya akan diucapkan kalimat. Ditemukan kekurangan, oleh cahaya yang dianugerahkan, kesempatan diberikan. Apakah dia akan dihakimi? Apakah gereja hari ini melakukan apa yang seharusnya dilakukan? Kita semua mengalami berbagai macam gangguan dan pertengkaran, dan mempertanyakan pekabaran kita dan mempertanyakan penafsiran kita akan nubuat. Jika kita gagal, inilah yang dikatakan oleh roh nubuat yang akan terjadi.